Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Kita absen dulu ya. Semua hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodari wayasir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Baru anak-anak masuk kita ke pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang hadas kecil dan hadas besar. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas tentang apakah itu hadas kecil, apakah itu hadas besar, kita mempelajari dulu tentang apakah itu hadas. Secara bahasa, pengertian hadas itu adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah, hadas itu merupakan kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Atau dapat juga diartikan, hadas itu adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang yang tidak membolehkan untuk beribadah. Selanjutnya, hukum bersuci dari hadas. Bersuci atau membersihkan diri dari hadas itu hukumnya wajib. Coba anak-anak kita bayangkan. Seandainya kita dalam keadaan bersih, tentunya orang-orang di sekeliling kita itu akan merasa senang, kan? Kemudian di dalam agama kita itu sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Sebab kenapa, anak-anak? Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Baik anak-anak, dari yang sudah kita bahas, itu bisa dipahami kan? Ya. Baru masuk kita pembagian hadas. A. Hadas kecil. Pengertiannya adalah suatu kejadian tidak suci pada diri seseorang sampai melakukan wudhu atau tayamum jika tidak terdapat air. Di sini anak-anak, keadaan tidak suci itu akan kita pelajari pada poin-poin yang termasuk dia ke hadas kecil, di mana cara membersihkan atau menyucikan hadas kecil ini adalah dengan berwudu. Kalau disebut dengan berwudu, ini anak-anak ibu sudah paham kan? Itu tata cara pelaksanaan wudu, sudah bisa. Kemudian di sini disebutkan dengan tayamum. Itu kalau tidak ada air. Kemudian tayamum itu boleh bagi orang yang sakit apabila ada anggota tubuh yang tidak boleh terkena air. Itu. Jadi anak-anak, yang termasuk dia ke poin-poin
hadas kecil ini apa saja? Ini sesuatu yang keluar dari, dubur dan kubur. Contohnya ini, ketika seseorang akan sholat atau sedang sholat, tiba-tiba keluar angin. Itu sholatnya batal. Kembalilah berwudu. Baru kerjakan lagi sholat. Jangan yang ada di pikirannya nanti, ini sedang sholat, tiba-tiba sholatnya batal dikarenakan buang angin tadi, lanjutlah jala yang sholat ini, tinggal 1 rakaat lagi. Itu tidak boleh, batal. Kembali berwudu, baru kerjakan lagi sholat. Yang selanjutnya, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik atau dewasa, berakal, dan bukan muhrim. Ini contohnya. Ketika kita akan mengerjakan sholat duha berjamaah, anak-anak ibu ini tanpa sengaja atau disengaja bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Itu membatalkan wudhu. Sebab kenapa? Anak-anak ibu ini, yang laki-laki, perempuan, kalau di dalam kurikulum Merdeka, ini masuklah fase D, yang mana usia anak-anak ibu ini sudah memasuki usia remaja, masa peralihan dari usia anak-anak ke usia remaja. Yang ditandai dengan ciri-cirinya, kalau di dalam pelajaran kita agama, yang perempuan itu mengalami menstruasi, yang laki-laki mengalami mimpi basah. Itu menandakan kalian sudah dewasa, sudah balik, sudah berakal. Sedangkan kalau di dalam pelajaran biologi, kan, itu ciri-cirinya termasuk adanya perasaan suka, adanya perasaan tertarik sama lawan jenis. Itu biasa. Tapi kalau tertarik, kalau suka sama satu jenis, itu baru luar biasa. Jadi kalau di dalam pelajaran biologi, ciri-ciri yang lain yang menandakan kalian sudah masuk ke dewasa ataupun berakal, balik, yang laki-laki itu tumbuh jakun, yang perempuan itu pinggul membesar. Itu nanti kalian pelajari di biologi. Yang mana di sini anak-anak? Kalau kalian sudah masuk ke tahapan itu, apabila bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, itu membatalkan wudhu. Selanjutnya, anak-anak, itu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini paham kan, Nana? Baru tidur dalam keadaan tidak lelap. Contohnya,
Seseorang yang sudah berwudu atau sudah dalam keadaan suci menunggu waktu untuk sholat dalam keadaan duduk, kemudian tertidur pada saat azan berkumandang menandakan masuk waktu sholat, dia terbangun. Jadi untuk mengerjakan sholat harus kembali mengambil wudhu. Dikarenakan apa? Tidur yang sebentar itu atau tidur yang tidak lelap itu termasuk dia membatalkan wudhu. Bisa dipahami kan? Baru selanjutnya hilang akal atau kesadaran seperti mabuk, gila, dan pingsan. Mabuk itu bisa dikarenakan meminum minuman khamar. Gila itu pun banyak penyebabnya, juga pingsan. Selanjutnya anak-anak, masuk kita ke pembagian hadas yang kedua, yaitu hadas besar. Apakah itu pengertiannya? Hadas besar itu adalah yang disucikan dengan mandi wajib. Kemudian, hal-hal yang menyebabkan hadas besar itu adalah termasuklah itu berhubungan badan antara suami istri, keluar mani, dan mimpi basah. Ini untuk yang laki-laki. Kemudian yang perempuan itu haid. Tadi di pembahasan sebelumnya itu kita sudah berbicara tentang menstruasi. Jadi sama itu. Di mana perempuan yang haid itu dalam keadaan kotor yang ditandai keluar darah dari rahim dikarenakan sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Selanjutnya itu nipas. Nipas itu ibu-ibu yang baru melahirkan. Terhitung dari 1 hari setelah melahirkan sampai 40 hari ke depan. Maka selama dalam keadaan nipas itu tidak boleh beribadah, sholat, berpuasa. Bisa dipahami kan anak-anak? Jadi pembelajaran kita pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat juga dapat dipahami. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin merupakan tanda syukur juga terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tugas itu kita kumpulkan pertemuan berikut. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.